Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Nabila, NIM 2101011110138. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat diagram lingkaran, diagram batang, histogram, dan diagram garis menggunakan aplikasi SPSS. Dan tak lupa juga kita akan mencoba membuat median dan modus dari SPSS juga. Sebelumnya kita harus tahu apa itu SPSS. SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions, yakni sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Oke, tanpa pikir panjang, langsung kita coba di aplikasinya. Nah, yang di depan Anda sekarang ini adalah gambaran dari aplikasi SPSS. Nah, di sini terdapat dua layer, yakni data view dan variable view. Nah, data view ini digunakan untuk menginput data. Sedangkan variable view untuk mendefinisikan variabel baru yang kita gunakan. Nah, gambarannya nih, variable view itu sebagai rumahnya, sebagai kepalanya. Nah, yang di data view sebagai isi rumah. Nah, berarti kita harus bikin yang di variable view dulu. Nah, di sini ada nama, type, with decimal, label, values, missing, dan lain-lain. Nah, name ini bisa kita isi dengan yang kita butuhkan, jadi nama, terus dan nilai. Nah, di sini kita ganti dulu type-nya, karena nama itu bukan numerik, tapi dia kata, bukan angka. Dia tulisan, gak ada angkanya, jadi kita ganti ke string. Oke. Terus kalau nilai dia numerik. Nah, di desimalnya kita ganti sampai 0. Dengan tujuan supaya yang muncul itu angka asli. Seperti 48, 50, bukan 48,00. Nah, di label ini juga bisa kita isi nama, nilai. Nah, setelah itu dinilai kita ganti, karena nilai ini bersifat numerik, jadi kita ganti ke scale. Nah, setelah semuanya lengkap, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah terdaftar kawan-kawan. Nah, nama ini bisa kita masukkan data. Nah, sebelumnya saya sudah membuat datanya di Microsoft Excel. Nah, tinggal kita copy aja. Kita copy, terus kita paste di sini. Nah, sudah. Terus sekarang nilainya kita copy juga, kita paste di sini. Nah, sudah tertera data-datanya yang ingin dibuat data diagram. Nah, untuk tujuan kita yakni membuat diagram lingkaran, batang, histogram, dan garis, diagram garis. Nah, kita buat dulu ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Nah, untuk nilainya kita jadikan ke variabel. Oke, kita pindah, kita pilih cards. Nah, kan diagram lingkaran itu nama lainnya pie cards. Jadi kita pilih yang pie card. Nah, di sini ada pilihan
frekuensi atau percentage. Nah, sesuai kebutuhan kamu bisa boleh pilih frekuensi atau percentage. Nah, di sini saya pakai yang frekuensi ya. Continue, oke. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini dia hasilnya. Sudah terbentuk diagram lingkarannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Nah, di sini seperti tadi, analyze, descriptive statistic, frekuensi. Ini nggak usah diutak-utak lagi. Terus charts, pilih yang bar, terus continue. Oke. Nah, di sini sudah tertera otomatis diagram batangnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita bikin yang histogram. Sama kayak tadi, frekuensi, chart, histograms, continue, oke. Nah, sudah muncul kawan-kawan. Tuh, sudah ada lagi. Nah, yang terakhir kita bikin diagram garis. Nah, agak beda ya. Kita pakai yang graph. Kita ke legacy dialog, ke line. Nah, kita pilih yang simple aja. Terus define. Nah, ini nilainya kita masukkan ke kategori axis. Masuk. Nah, jangan lupa di line adjustment ini kita ganti ke CAM-N. Kita oke. Dan sudah jadi diagram garisnya. Nah, setelah diagram lingkaran, diagram batang, histogram, dan diagram garisnya sudah terbentuk. Nah, sekarang kita mencari mean, median, dan modus. Sama aja kayak tadi, analyze, descriptive statistics, frekuensi. Tapi kita nggak gunakan chart lagi, tapi kita gunakan yang statistics. Nah, tinggal kita centang aja apa yang kita butuhkan, mean, median, modus. Ini juga. Terus continue. Terus oke. Nah, sudah jadi untuk mean, median, dan modusnya. Nah, jika dikira sudah selesai, bisa kita simpan agar tidak hilang ya. Kita ke layer pertama dulu, klik file, save. Nah, baru kita kasih nama filenya. Sekarang kita kasih nama UTS Statistika. Nah, berhubung ini datanya, jadi saya kasih kurung data. Klik save. Nah, untuk layer yang kedua, klik save. Kita beri nama juga sama kayak tadi, UTS Statistika, tapi bagian hasil. Nah, klik save. Sudah tersimpan. Sudah tersimpan juga. Coba kita cek di dokumen. Dan sudah tersimpan. Aman. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.